semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan melakukan role play tentang supervisi pada mata kuliah manajemen keperawatan. Untuk itu, jangan lupa ditonton ya. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, Selamat pagi. Pagi, Nurse. Semuanya semangat untuk memulai hari ini. Iya. Semangat. Ya, semangat, Nurse. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mau minta dulu untuk Sekretaris Targirot mengabsen setiap kepala ruangan yang ada. Iya. Baik, Nat. Ya, kita langsung saja mulai ambil absen dari kepala ruangan anak. Apakah sudah ada? Halo. Sudah, Nurse, hadir. Oh, iya. Ya, hadir. Baik. Yang selanjutnya, kepala ruangan PK. Halo. Hadir, Nurse. Iya. Selanjutnya, kepala ruangan interna 1. Halo. Hadir, Nurse. Hai, hadir. Iya. Kepala ruangan interna 2. Halo. Iya, hadir, Nurse. Baiklah, nah dari setiap kepala ruangan sudah hadir semua, Nurse. Nah, dari ruangan anak sama ruangan TK, ruangan interna 1 dan ruangan interna 2, Nurse. Untuk itu saya silakan kepada Nurse. Oke. Baik, semuanya sudah lengkap ya, dari ruangan anak sampai ruangan interna 2. Nah, jadi di sini saya akan melakukan supervisi. Nah, di sini supervisinya bertujuan untuk bagaimana kita mempelajari dan memperbaiki setiap tindakan kita, bagaimana cara kita memberikan asuhan dan sebagainya, supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap pasien yang ada di rumah sakit. Nah, jadi nanti mulai dari kepala ruangan anak, kemudian dilanjut dengan VK dan interna 1 dan 2, setiap karu kalian menjelaskan dulu kalian menjelaskan laporan pencapaian apa aja yang sudah dicapai dan masalah apa sih yang sampai sekarang menjadi kendala kalian di setiap ruangan. Oke, jadi saya berikan kesempatan dulu untuk kepala ruangan anak. Terima kasih, Nurse. Jadi, sesuai dengan yang akan kita bahas itu, laporan apa saja atau kendala-kendala dan hal apa yang sudah kami capai di ruangan anak. Di ruangan anak, kami itu melakukan asuhan keperawatan dengan baik, sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku. Dan sudah banyak hal yang kami capai, dari tahun ke tahun, dari beberapa hari ini sudah banyak peningkatan-peningkatan. Tapi masalah yang selalu berulang itu cuma satu, Nurse, saat pemasangan fiksasi infus begitu. Jadi saat kami melakukan pemasangan infus selalu memiliki perdebatan dengan keluarga. Kenapa anaknya selalu dilakukan penusukan atau pencarian pembuluh darahnya sangat sulit gitu. Jadi orang tua merasa anaknya disiksa oleh perawat seperti itu. Dan hal masalah-masalah lain yang di ruang rawat inap itu pada anak itu yaitu masalah tentang trauma pada anak, saat anak trauma melihat jarum suntik, trauma melihat para perawat dan dokter yang menggunakan pakaian putih. Jadi itu yang sampai sekarang merupakan berbagai masalah yang kami alami di ruang perawatan anak itu saja. Kalau untuk soal tindakan, untuk soal pendokumentasian, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, Nurse. Iya. Terima kasih untuk pemaparannya dari ruangan anak ya, Fitri Nenggolan. Untuk setiap pencapaian yang kalian capai sampai saat ini, saya berterima kasih untuk itu. Dan untuk masalahnya mungkin tadi di bagian anak trauma dan sebagainya. Mungkin untuk teman-teman yang ada di ruangan anak, bisa kita nanti akan memodif ruangan. Mungkin kita bisa
menaruh tempel-tempelan gambar dan sebagainya macamnya. Nanti teman-teman juga bisa bantu dari ruangan anak, khususnya untuk kepala ruangan, apa-apa saja yang diperlukan untuk mencapai itu, dan mungkin bisa dimasukkan ke dalam proposal laporan, dan bisa dimasukkan ke sekretaris supaya kita tindak lanjuti. Nah, untuk masalah trauma juga, jadi sebagai kepala ruangan juga mungkin bisa mengarahkan perawat pelaksana untuk, mungkin kita akan mengarahkan di ruangan anak itu khususnya berpakaian, mungkin dalam seminggu ada hari-hari tertentu mungkin kita bisa arahkan memakai baju batik atau baju yang berwarna supaya anak juga tidak takut, tidak trauma, dan sebagainya. Nah, jadi untuk orang tua yang mungkin terlalu khawatir sampai responnya terlalu over sama perawat, itu mungkin sebelum dilakukan tindakan, perawat harus lebih rinci, lebih jelas menjelaskan bagaimana keadaan anaknya, mungkin mengalami dehidrasi sehingga susah untuk dilakukan pemasangan infus dan sebagainya. Jadi teman-teman juga dari ruangan anak harus tetap mempertahankan komunikasi yang baik kepada keluarga. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lain dari ruangan anak? Kalau pertanyaan sudah tidak ada sih, menurut saya paham sih tindakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu, dan saya setuju sih untuk pendapat dari nurse sendiri. Terima kasih nurse. Oh ya, oke. Terima kasih kembali. Kita lanjut. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Ruangan VK. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, di laporan dari ruangan VK, yaitu perawat kurang dalam memberikan pendidikan kesehatan pada pasien yang ada di ruangan maternitas. Juga ada pasien yang tidak bisa memposisikan diri dan bayi selama proses menyusui berlangsung. Oke, baik. Jadi untuk di ruangan VK masalahnya di sini mengenai pendidikan kesehatan. Nah, untuk yang masalah ibu yang tidak bisa memposisikan dirinya dalam menyusui, itu sebenarnya masuk di pendidikan kesehatan. Jadi sebagai kepala ruangan, Anda juga harus memperhatikan apakah perawat pelaksana yang ada di ruangan betul-betul melakukan pendidikan kesehatan. Jadi sebagai kepala ruangan juga Anda harus memperhatikan. Ya, jadi atau apalagi mengenai menyusui tadi itu sangat penting. Jadi setelah ibu melewati proses persalinan, pastikan bahwa keesokan harinya atau saat ibu sudah mulai pulih kembali keadaannya, perawat harus mengedukasi atau memberikan pendidikan kesehatan bagaimana cara membersihkan puting sebelum menyusui dan sebagainya. Jadi sebagai kepala ruangan juga Anda harus memperhatikan itu karena itu sangat penting. Jadi itu harus diperhatikan kembali ya. Iya, baik, nurse. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Kepala Ruangan PK. Selanjutnya saya persilakan untuk Kepala Ruangan Internal 1. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk laporan di ruang internal itu ada untuk jumlah pasien itu ada 15 pasien. Kemudian kalau untuk jumlah perawat di kelurahan itu ada 6 perawat. Nah, kalau untuk kita juga itu masih ada kekurangan brankas. Kemudian karena pasien kita di sini banyak dan brankas yang ada di ruangan masing-masing masih sangat minim, jadi kita itu bingung kalau brankas sudah full, kemudian ada pasien baru lagi
dan kita tidak tahu mau ditempatkan di mana pasien tersebut. Kemudian yang sudah kita capai di ruangan ini, yaitu semua perawat sudah menjalankan dengan baik dan benar jika sebelum maupun sesudah melakukan tindakan. Kemudian kalau untuk masalah perawat itu, kita itu masih kekurangan jumlah perawat, kemudian kita masih sangat kekurangan berangkas. Jadi bisa enggak kalau kita itu meminta tambahan jumlah perawatnya dan juga untuk jumlah berangkasnya. Terima kasih untuk pemaparannya dari ruang internet 1. Jadi masalahnya di sini lebih ke ketersediaan tenaga perawat dan berangkat. Nah, jadi saya mungkin nanti minta untuk kepala ruangan menghitung keperluan tenaga perawat. Jadi Berapa lagi perawat yang dibutuhkan supaya kita bisa merekrut perawat baru, bisa membuka open recruitment untuk perawat pelaksana yang baru, dan untuk kekurangan berangkarnya mungkin juga boleh dihitung dan nanti dimasukkan dalam bentuk proposal ke sekretaris untuk pemenuhan alat-alat di dalam ruangan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Ruangan Interna 2. selanjutnya saya persilakan Kesempatan kepada yang diberikan, dia. menyampaikan laporan yang berada di ruang perawatan Interna 2. Di ruang perawatan Interna 2, perawat kurang merasa respect oleh pasien yang seharusnya mereka terima. Dan ada pasien yang sudah kelewatan batasnya, contohnya marah-marah dan keras kepala. Dan parahnya lagi, pasien melampiaskan kemarahannya kepada perawat. Masalah yang ada di ruang perawatan Interna 2 itu, yang pertama itu, ada 2 pasien yang sudah disuruh untuk puasa, tetapi ada 1 pasien yang tidak melakukan puasa. Dan yang kedua, ada juga pasien yang sudah kami sebagai perawat sudah menganjurkan untuk memakai kateter, tetapi dia tidak mau. Dan yang ketiga, ada juga pasien kami sebagai perawat sudah menganjurkan untuk diinfus, tapi pasien menolaknya dengan alasan karena takut dengan jarumnya. Dan yang sudah kami capai di ruang perawatan interna kami, ada 1 pasien yang sudah melakukan puasa, dan kami sebagai perawat yang melakukan tindakan di ruang perawatan interna itu sudah melakukan sesuai prosedur, yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Dan pertanyaan saya, bagaimana mengatasi permasalahan yang ada agar pasien melakukan seperti yang kita anjurkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kepala Ruangan Interna 2. Jadi untuk masalah keluarga yang marah-marah, saya lebih anjurkan perawat pelaksana komunikasi dengan baik, mempertahankan komunikasi yang baik. Kemudian yang paling penting itu menjelaskan dengan baik bagaimana prosedur, tujuan, setiap tindakan yang perawat pelaksana mau lakukan harus komunikasikan dengan baik dulu kepada keluarga, tindakan apa yang mau dilakukan, tujuannya apa, dan sebagainya. Jadi perawat harus tetap mempertahankan sikap yang baik, yang sopan, walaupun mungkin keluarga marah-marah dan sebagainya. Nah, kemudian untuk masalah itu, Perawat sudah menunjukkan untuk memakai kemudian untuk pasien-pasien yang tidak mau mengikuti anjuran perawat atau anjuran dokter, sebaiknya kembali lagi dikomunikasikan dengan baik tujuan
punya tindakan itu untuk apa begitu. Jadi memang kita perlu memberikan kebebasan keputusan itu kembali kepada pasien, tapi kita harus tegas dan memberikan penjelasan bahwa ini penting untuk kesehatan mereka. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya serahkan kepada sekretaris untuk mengulang kembali hasil kesimpulan diskusi kita supaya teman-teman kembali mengingat apa yang harus diperbaiki dalam setiap masalah yang terjadi di setiap ruangan. Iya, baik, terima kasih Nurse. Yang harus kita perhatikan di sini, di setiap ruangan itu, kalau mulai dari kepala ruangan anak, jangan lupa buatkan proposal untuk pembuatan gambar-gambar atau bisa juga dimodifikasi di ruangan itu yang semenarik mungkin, memperhatikan anak, termasuk juga dalam berpakaian. Nah, perawat dan dokter juga bisa diganti bajunya atau pakaiannya ke gambar-gambar anak-anak, ke gambar yang anak dang gitu. Bisa dibuat semenarik mungkin juga. Nah, itu untuk kepala ruangan anak. Ya, bagaimana? Ya. Selanjutnya untuk kepala ruangan dari PK, di sini masalahnya pada pendidikan kesehatannya, kan? Kita harus memperhatikan kembali sebagai kepala ruangan untuk melakukan pendidikan kesehatan pada ibu yang menyusui. Ya, bisa kan? Ya. Selanjutnya, pada kepala ruangan interna 1, itu masalahnya pada ketersediaan tenaga perawat juga fasilitas. Contohnya di sini berangker ya dipermasalahkan. Nah, kita harus melakukan open recruitment untuk merekrut perawat baru. Dan untuk pemenuhan alat-alat yang ada di dalam ruangan, buatkan proposalnya terlebih terperinci agar kepala rumah sakit bisa mengetahui dan bisa mengadakan alat-alat tersebut. Nah, yang terakhir ini dari kepala ruangan interna 2. Masalahnya mengenai tindakan ya. Ya, disarankan untuk dilakukan komunikasi yang baik terlebih dahulu antar perawat dan pasien. Katakan tujuannya, pemberian tindakan. Bisa diperjelas lagi tindakan apa yang akan dilakukan untuk pasien tersebut. Ya, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk itu, saya serahkan kepada kepala rumah sakit. Terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya bagi setiap kepala ruangan yang ada. Dimohon apa yang sudah kita bahas dan saya paparkan bisa dilaksanakan dan lebih memperhatikan lagi para anggota atau perawat pelaksana yang ada di setiap ruangan. Jadi saya kepala rumah sakit dan sekretaris rumah sakit Rujurawat mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada kepala ruangan. Itulah hasil video dari kami tentang supervisi. Saya mengatasnamakan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton sekalian. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi penonton. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.